Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita termasuk hamba-hambanya yang dipilih untuk dipertemukan di majelis yang dimuliakan ini dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani kita, dan Allah membimbing kita dengan hidayahnya sehingga ringan kaki kita untuk melangkah menuju majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap langkah kita mengampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, sebagaimana biasa, marilah kita doakan saudara-saudara kita yang pagi hari ini berhalangan hadir, mungkin karena sakit atau mungkin juga keluarganya, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin karena kesibukan-kesibukan yang lain, mudah-mudahan kesibukannya diberi kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pagi hari ini kita kajian hadis sebenarnya. Karenanya hadis yang kita bahas sambil kita menantikan adalah hadis yang familiar di telinga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal mula di Madinah juga hal-hal yang sedemikian ini yang disampaikan Rasulullah. Al-muslimu akhul muslim misalnya. Ini modal utama membangun Madinah waktu itu adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Dari situlah berkembang Islam itu dari Madinah, dari gurun pasir yang tandus, dari suku bangsa yang terbelakang, lalu Islam merambah ke penjuru bumi. Dikarenakan dari motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang berikutnya, sesuai dengan Islam itu sendiri, Islam adalah agama yang mengangkat, mengedepankan, menebarkan damai, assalam, di antara lain juga dalam arti berserah diri. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala.
kepasrahan, ketundukan, kepatuhan kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini kita akan bicara tentang Islam itu damai. Ini yang kemudian banyak intelektual di luar negeri kemudian masuk Islam karena tidak sesuai dengan apa yang beredar di tengah-tengah masyarakat, bahwa Islam itu sangar, Islam itu radikal, Islam itu tidak toleran dengan yang lain. Yang diciptakan memang dikondisikan agar umat di dunia ini tidak suka terhadap Islam, sehingga timbulnya Islam fobia. Dan ini cukup panjang memang. Kaum Nasrani di Eropa menanamkan kebencian yang sedemikian rupa sampai kepada anak cucu mereka. Di Italia pernah terjadi satu ketika ada seorang yang sukanya mabuk. Di Eropa kan memang banyak pemabuk, dan ini memang pemabuk berat. Keluar dari bar di tengah malam yang larut dalam keadaan kondisi mabuk, lalu terjadi kecelakaan di situ. Dia tidak ada yang memperhatikan ketika ditabrak mobil. Dia tergeletak di pinggir jalan. Kemudian ada seorang supir taksi menghampirinya. Maka kemudian ditolonglah orang pemabuk yang celaka itu. Dinaikkan taksinya, lalu ditanya di mana rumahnya, dirawat sedemikian rupa, dibawa ke rumah sakit, dan sampai diantarkan kembali ke rumahnya. Kemudian satu hari dia jenguk lagi orang ini, perkembangan kesehatannya. Lalu terjadilah dialog di situ. Terjadi dialog antara si penderita dengan supir taksi. Di antaranya dia tanya tentang agamanya. Supir taksi mengatakan bahwa dirinya adalah Muslim, seorang yang beragama Islam. Lalu terkejut ini si penderita tadi yang sudah agak membaik kesehatannya, karena yang ditunjukkan sama sekali berbeda dengan apa yang sudah terbangun di dalam pikirannya. Karena mulai kecil sudah dicekoi hal-hal yang buruk tentang Islam itu. Maka dia kaget, kok sama sekali berbeda dengan cerita bapak saya, dengan cerita nenek saya. Islam tidak seperti ini. Tetapi lalu kemudian dia banyak dialog, dan akhirnya penderita ini masuk Islam. Tidak lain karena akhlak yang ditampilkan oleh seorang Muslim, yaitu membantu sesama, menolong sesama, menimbulkan ketentraman bagi yang lain. Di hadis yang banyak dilupakan di kalangan umat Islam sendiri, ketika Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna bil lisani wa yadihi. Muslim itu adalah yang mampu memberikan rasa aman, rasa damai, perasaan yang selamat
bagi orang lain, bagi muslim yang lain. Nah ini banyak dilupakan. Sekecil apapun perilaku kita, semestinya adalah menimbulkan kedamaian, rasa damai, rasa aman bagi orang lain. Nah, inilah yang dibawa Islam, yang menjadikan seorang muslim itu menebarkan kedamaian di dalam kehidupan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sendiri ingin membangun manusia agar hidup damai. Damai artinya semua di dalam kehidupan ini berjalan dengan teratur, itu damai, dengan wajar. Jadi kalau tidak teratur perjalanan kehidupan manusia, itu tidak dikatakan damai. Maka rasa damai itu menimbulkan, yaitu segala kehidupan manusia ini berjalan dengan teratur. Dan inilah yang menjadi tujuan hidup setiap muslim. Jadi muslim itu amat mencintai yang berupa rasa damai. Jadi kalau ada seorang muslim lalu menimbulkan keonaran, kekacauan, itu dia bukan seorang muslim. Kalau menurut hadis Rasulullah SAW, dia mesti berbenah diri. Dan damai itu ditimbulkan dari akhlak seseorang. Karenanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Apa pertanyaan sahabat ini? Wahai Rasulullah, apa yang banyak memasukkan manusia itu ke surga? Karena orientasi para sahabat itu pasti kehidupan surga. Karena banyak yang kemudian menangis terseduh-seduh setelah ditanya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Saya khawatir kelak itu, kalau engkau wahai Rasulullah akan ditempatkan di surga yang sangat tinggi, yang paling istimewa. Nah, sementara kami ini entah di surga atau andai kata masuk surga, ya di surga yang lain, yang tingkatnya tidak seperti engkau. Karenanya pasti kami tidak akan bisa berjumpa dan bersama engkau lagi. Nah, ini yang menjadikan sahabat itu menangis. Orientasinya senantiasa kehidupan abadi di dalam surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya mereka setelah mendengar Rasulullah SAW apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga, dijawab oleh Rasulullah SAW, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Akhlak itu sendiri sebetulnya ada di dalam takwa. Tetapi Rasulullah SAW memberikan kekhususan. Jadi takwa itu sendiri, lalu husnul khuluq, akhlak yang baik itu dikedepankan. Di dalam hadis yang lain disebutkan juga ad-dinu muamalah. Agama itu adalah muamalah, interaksi ini. Diukur dari situ. Agama seseorang itu baik ketika dia berinteraksi itu adalah dengan baik. Jadi ukuran kebaikan seseorang di dalam beragama
bagaimana dia berinteraksi. Bukan ilmunya yang tinggi, karena agama ini bukan pengetahuan, tapi dikatakan ad-dinu muamalah. Agama ini adalah bagaimana dia bermuamalah, diukur dari situ, bukan sekedar pengetahuan yang dia miliki. Nah, ini mengejala di saat sekarang. Betapa banyak sumber-sumber ajaran agama disampaikan, tetapi apa yang kita lihat di dalam kehidupan masyarakat masih jauh dari apa yang dia ketahui tentang agama itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada damai itu, assalam, bahwasanya tanpa perasaan damai di dalam jiwa ini, maka kehidupan ini akan kacau. Kehidupan itu akan kacau, akan rusak. Bahkan ketidakdamaian itu menjadikan kehidupan ini akan berhenti. Kehidupan ekonomi juga berhenti. Bagaimana bisa berjalan ketika suasananya itu tidak damai? Pendidikan juga tidak bisa berjalan sekiranya kondisi kehidupan itu tidak damai. Apalagi juga pembangunan juga tidak akan berjalan, dan mungkin juga ibadah secara berjamaah juga tidak akan berjalan karena situasinya tidak damai, tidak kondusif. Hal-hal yang menimbulkan ketidakdamaian itu adalah diawali dari pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, banyaknya kemaksiatan, banyaknya kemungkaran, itulah awal dari ketidaktentraman. Yang diawali ketidaktentraman hati individu. Jadi orang-orang yang melanggar aturan Allah itu, yang bermaksiat kepada Allah, itu hatinya tidak akan tentram, tidak damai. Dari individu inilah lalu berkembang di dalam kehidupan. Kalau kita berinteraksi dengan hati seseorang yang tidak damai, maka interaksi itu pun akan tidak merasakan damai. Ini berkait ya. Jadi ketidakdamaian itu timbul dari perasaan individu yang tidak damai karena melanggar tata aturan Allah Subhanahu wa taala, karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Rasulullah mengatakan, "Man sarradhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Jadi indikasi seseorang itu dikatakan beriman manakala dia gembira, bahagia ketika berbuat kebaikan, dan gelisah hatinya ketika berbuat keburukan. Ini mudah ya, mendeteksinya ini mudah. Apakah kita ini memiliki iman atau seseorang itu mempunyai iman? Yaitu ketika hatinya ini gembira ketika melakukan beramal saleh atau melakukan kebajikan, itu ada kegembiraan di dalam hati. Senang aku ismari nolong itu ada kesenangan, ada kegembiraan.
setelah silaturahim ke seorang teman dan lain-lain, ada rasa gembira, itu lega hatinya. Dan ketika dia melanggar tata aturan Allah, bermaksiat kepada Allah, berbuat keburukan, maka kaisa turun, digelisah, mikir terus itu. Lapo aku kok ngono ae terus. Lapo aku ngono ae. Itu tanda seseorang itu memiliki iman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang melanggar tata aturan Allah itu jiwanya resah. Jiwanya tidak damai. Orang-orang ahli maksiat itu karena dia terus-menerus ingin menghibur dirinya, ingin mencari kebahagiaan, karena hatinya itu gelisah. Hatinya gelisah. Maka kalau malam dia lalu keluar, pergi ke kafe, pergi ke bar, ke night club. Untuk apa? Mencari ketentraman, ketentraman jiwa, kedamaian jiwa. Dan itu yang dicari. Padahal sebagai muslim mukmin itu kebahagiaan tidak perlu ke sana. Jadi orang-orang yang mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang seperti itu, setelah dia pulang dari tempat itu, dia rebahkan dirinya di tempat tidurnya, menisu ya, balik mana ya, gelisah lagi hatinya, tidak bisa menenteramkan jiwanya. Kondisi jiwa yang seperti inilah bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam interaksi sosial. Jadi orang yang suka mencaci maki, orang yang suka iri, dengki dan lain-lain, ini bisa mengganggu keharmonisan di dalam kehidupan sosial. Sehingga tidak sedikit lalu kemudian menimbulkan perselisihan. Jadi perselisihan ini berawal juga dari ketidaktentraman perasaan atau hati seseorang. Ada kepentingan di situ, ada iri, dengki, hasud, kebencian, mengganggu keharmonisan, timbul perselisihan. Perselisihan ini bisa meningkat menjadi permusuhan, bisa buruk sangka, bisa memfitnah orang. Dan ini bisa terjadi di segenap sektor kehidupan. Kehidupan sosial bisa kacau, tidak aman, tidak damai. Kehidupan ekonomi juga demikian. Kehidupan politik, apalagi kehidupan politik bisa kacau, tidak damai. Ketika politisi itu hatinya tidak damai, tidak tentram. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita sering menjumpai perselisihan itu. Baik perselisihan secara individu, orang per orang, maupun perselisihan secara kolektif, berkelompok, antar organisasi misalnya. Ini sering kita jumpai. Atau ada orang yang memicu perselisihan itu. Ini sekarang ini kan mencari-cari perselisihan itu, ditimbulkan supaya orang itu berselisih. Kalau kita pelajari bahwa perselisihan itu tidak hanya sekarang saja, dari zaman ke zaman itu sudah ada yang namanya perselisihan. Bahkan
di zaman Nabi Adam itu sendiri sudah terjadi perselisihan. Dari perselisihan lalu meningkat kepada pertikaian. Bisa pertikaian, bahkan bisa berujung kepada hilangnya jiwa, melayangnya jiwa. Itu dari perselisihan. Di zaman Nabi Adam alaihissalam, anaknya sendiri itu awal dari perselisihan yang berangkat dari kedengkian, rasa hasut dan lain sebagainya. Yaitu antara siapa? Habil dan Qabil itu. Tolong dibaca di dalam surat Al-Maidah, surat kelima ya, ayat 27 sampai 30. Coba dibaca terjemahnya. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka korban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima, dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Sungguh jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhmu, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membuat dosa membunuh itu dan dosa sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang menzalim. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Ini potret manusia yang hatinya tidak tentram, tidak damai, yang kemudian menimbulkan perselisihan. Dari perselisihan itu menimbulkan pertikaian, dan puncaknya adalah pembunuhan. Ini potret manusia di kejahatan yang pertama kali dilakukan adalah oleh anak Adam yang bernama Qabil. Habil sendiri memiliki akhlak yang baik. Dia bertawakal kepada Allah bahwa yang menilai perbuatan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mesti kita itu memberikan balasan keburukan dari seseorang kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perselisihan ini berawal dari tentunya perbedaan pengetahuan, perbedaan pola pikir, perbedaan pandangan, perbedaan penafsiran. Itu bisa menimbulkan perselisihan. Perbedaan menafsirkan hadis, perbedaan menafsirkan ayat Al-Quran, maka bisa menimbulkan perselisihan. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan innas syaitana yanzagu bainahum innas syaitana lil insani aduwwum mubina. Jadi mesti kita ini hati-hati. Misalnya hasil dari analisa penafsiran sebuah dalil misalnya, lalu disampaikan, lalu yang lain berbeda. Ini hati-hati di dalam membuat statement itu. Harus statement yang terbaik
yang keluar dari lisan kita. Jangan sampai menyinggung yang lain. Jadi beda faham lalu kemudian mengolok-olok faham yang lain timbul. Ini Allah mengingatkan, ketika kalian tidak ihsan di dalam bertutur kata, menyampaikan pendapatnya, ketahuilah bahwa ada makhluk-makhluk lain itu yang kemudian menggeliti hati kalian, yang kemudian menimbulkan perselisihan. Jadi di kalangan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat terjadi juga seperti itu, ya. Berawal dari tutur kata yang kurang ihsan itu, bukan kalimat-kalimat yang terbaik, lalu bisa menyinggung pihak lain, lalu berkepanjangan ini menjadi perselisihan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan di antara manusia, padahal kalau kita mengerti Allah menciptakan manusia ini dengan otak yang berbeda-beda. Satu dengan yang lain itu tidak sama. Karenanya di dalam mengkaji sebuah persoalan, tentunya hasil akhirnya juga bisa tidak sama. Dalilnya sama, tetapi hasil akhirnya itu belum tentu sama. Perbedaan yang semacam ini adalah sunnatullah, itu sunnatullah, dan pasti terjadi semua orang, karena otaknya itu tidak sama. Bukan lalu kemudian supaya dari perbedaan itu supaya manusia berselisih, tidak. Karena Allah kemudian menurunkan para nabi, para rasul untuk menyampaikan kitab suci agar manusia itu untuk menyelesaikan perselisihan di antara manusia dari otak yang berbeda itu. Mulai dulu, ya, dari zaman nabi-nabi itu sudah seperti itu. Bukan agar kalian itu berselisih lalu berpecah belah, tetapi Allah menciptakan perbedaan itu, lalu kemudian ada ketimpangan pendapat, agar Allah memiliki keinginan agar kalian itu berkompetisi di dalam kebaikan, ya, berkompetisi di dalam kebaikan. Coba dibaca. Jadi yang di belakang tidak berteriak-teriak, ya, tolong ya, tidak berteriak-teriak, ya. Al-Maidah lagi ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang padamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jangan terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah tidak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Juga dibaca di surat Hud, ya. Surat Hud itu surat yang ke-11, ayat 118, 119. Dan jika Tuhan menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang yang berpisah oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi kerajaan dengan jin dan manusia yang berbeda semuanya.
Dan Allah sendiri juga sudah menceritakan bahwa manusia itu dulu adalah satu umat saja. Satu umat saja sudah berselisih. Coba dibaca di dalam surat Al-Baqarah 213. Di situ menggambarkan bahwa nabi-nabi dan para rasul itu sudah diutus oleh Allah. Ketika di tengah-tengah kehidupan manusia itu terjadi perselisihan, maka Allah menganugerahkan kitab-kitab petunjuk kehidupan yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya, agar perselisihan di antara manusia itu bisa diselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu benar-benar satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai pada mereka. Karena kehendak di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi ada perselisihan, padahal mereka sudah diberi kitab suci. Dan ini sampai sekarang juga begitu, tidak selesai perselisihan di antara manusia. Lalu bagaimana kita semestinya sebagai muslim ini menghadapi kehidupan yang seperti ini, yang senantiasa berselisih? Kembali kepada surat Al-Maidah ayat 48. Di dalam surat Al-Maidah 48 tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sa'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surat Hud maupun di dalam surat Al-Baqarah, sekiranya Allah itu menjadikan kalian itu umat yang satu gitu. Jadi umat yang satu itu yang sama, pikirannya sama, seleranya sama, itu tidak sulit bagi Allah. Jadi kalau yang repot itu kalau menjadikan umat yang satu yang sama itu kalau seleranya sama, repot. Tapi kepingin sih koyo ngono iku gitu. Repot. Lah rebutan gitu ya. Nah, ini Allah menjadikan memang kalian itu berbeda, itu sunnatullah itu. Jadi kelambine terus seragam kabeh mergo seneng warna abang gitu. Ini kehidupan tidak berwarna itu, tidak berwarna. Karena manusia itu sama semuanya, ya. Seleranya sama gitu. Jadi tidak ada makanan yang macam-macam mungkin ya. Kalau sudah senang soto, semuanya jualan soto, semuanya masak soto. Nah, ini merupakan ujian bagi manusia. Di kulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Setiap umat itu dari zaman para nabi kami berikan aturan pedoman hidup, kitab suci yang merupakan jalan yang terang di dalam kehidupan kalian itu. Walau sa'allahu la ja'alakum ummatan wahidan. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kalian itu dijadikannya satu umat saja. Nah,
Itu Allah sudah sampaikan di beberapa ayat, sudah diulang lagi. Satu pikiran yang seragam yang seperti itu, sekiranya Allah mau, ya, gampang bagi Allah. Walakin liyabluwakum fima atakum. Nah, tetapi dengan berbeda-beda yang seperti itu, Allah hendak menguji kalian. Inilah yang bisa ujian itu, yang bisa mana manusia yang masuk ke surga, yang naik neraka. Allah hendak menguji kalian, yaitu ummatan walakin liyabluwakum fima atakum, terhadap apa yang telah diberikan kepada kalian. Karena manusia telah diberi akal pikiran, ya, telah diberi indera yang bisa melihat, mendengarkan, menyaksikan, memikirkan. Itu yang akan diuji oleh Allah. Ketika ada perbedaan di antara kalian, maka bagaimana perangkat ini, nikmat Allah itu kalian gunakan. Pikiran kalian, hati kalian itu bagaimana secara benar itu kalian pergunakan. Jangan memakai nafsu saja itu, ya. Pokoknya gak seneng es pokoknya. Ini prihatin kita di tengah-tengah masyarakat itu yang seperti itu. Perselisihan tidak akan berhenti selama di dunia ini masih ada setan. Apa solusinya yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi perselisihan seperti itu, perbedaan-perbedaan yang seperti itu? Kata Allah, fastabiqul khairat. Berkompetisilah kalian, bermusabaqah kalian di dalam kebaikan. Nah, itu saja fokusnya. Jadi ketika ada perselisihan, ada banyak di tengah-tengah masyarakat, maka perbanyak untuk berbuat kebajikan. Fokus saja di dalam berbuat kebajikan. Tidak perlu menanggapi perkataan orang, apa kata orang yang buruk itu. Nah, sekarang ini kan banter-banteran bersuara, ya, ake-akean bolong untuk bersuara itu. Walaupun itu tidak benar. Allah menganjurkan supaya fokus saja itu kalian, nah, di dalam berbuat, memperbanyak perbuatan-perbuatan baik. Ketika orang menggunjing, ya, nah, ini menggunjing itu luar biasa loh, nah, membangun image baik di tengah masyarakat itu tidak mudah. Itu memerlukan waktu yang cukup lama, bertahun-tahun, agar dia dinilai di tengah masyarakat menjadi orang yang baik. Itu tidak mudah. Lalu kemudian digunjing sedemikian rupa, fitnah ditebarkan, orang itu begitu. Modelnya sekarang seperti itu. Dengan adanya medsos, yang tadinya orang itu ramah dengan kita, tahu-tahu dia cemberut. Tahu-tahu tidak simpati. Ya mau coba WA itu si anu itu anu begitu ya. Nah, ini. Maka ketika kita menghadapi seperti itu, fokus saja kalian. Fastabiqul khairat. Berkompetisilah kalian di dalam berbuat kebaikan. Ya, nanti tidak akan terjadi perselisihan gitu. Ya. Ini kita abaikan saja, kita abaikan. Apa kata orang kita abaikan. Terus saja fokus kualitas diri kita dan perbanyak berbuat kebaikan. Karena kemudian di ayat yang lain, ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Karena kalian itu semuanya itu hanya kepada Allah kalian akan kembali. Jangan dikira kalian itu nanti tidak akan dikumpulkan itu di satu tempat, di mahsyar itu. Semua kalian akan kembali.
Dan ketika kalian kembali, itulah Allah menunjukkan ini yang dulu pernah kalian perselisihkan. Dan yang jurinya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki lah yang kamu selisihkan. Ana sing kunut, tak kunut, selisihan. Kemarin katanya ana sing kunut terus diantemi gitu. Ini bisa sekarang ini kan kita tidak percaya dengan media sosial, di mana saja sudah kebohongan sekarang. Yang tadinya dimulai dari TV, ya, lalu kemudian kita mencari informasi alternatif yaitu di YouTube, di informasi medsos. Ternyata di medsos juga kebohongan juga. Berapa banyak berita di YouTube itu bohongan, manipulasi berita. Ini kita menghadapi hal yang seperti ini. Kemarin ada berita itu sudah ditangkap polisi. Ada orang yang jadi imam lalu dia kunut, diantem gitu, dipukul sama jamaahnya, salah seorang jamaah. Ini bisa juga sarana mengadu domba sesama umat itu. Jadi engko nek ana sing ngimami maneh gak kunut yo dipateni ya gitu. Akan meningkat seperti itu. Ilallahi marji'ukum jami'an. Semua kalian itu akan kembali kepada Allah, akan dikumpulkan di sana. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'talifun. Kemudian setelah kalian kumpul, ditunjukkan oleh Allah, ini yang dulu kalian perselisihkan. Nah, ketika kalian hidup di dunia itu, Allah nanti yang maha menilai. Karenanya kita fokus saja fastabiqul khairat. Tidak perlu memperbesar perselisihan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian langkah yang lain, bahwasanya memperjuangkan sesuatu kebenaran itu atau sesuatu yang baik adalah bagian dari ujian. Bagian dari ujian. Kita mutlak ya, apa yang kita pikirkan, pendapat kita itu baik ya. Tidak mesti kebaikan yang kita miliki ini lalu kita paksakan kepada orang lain. Tidak, belum tentu orang lain itu akan menerima. Ini ujian. Tetapi kemudian karena ini merupakan ujian, diperlukan kesabaran, diperlukan ketelatenan di dalam menyampaikan kebenaran itu. Jadi kesabaran, ketelatenan, kemudian kepinteran kita agar kebenaran yang kita miliki itu bisa sampai kepada orang yang memperselisihkan. Nah, tidak mesti harus dipaksakan. Kalau dipaksakan akan timbul lagi ketidakdamaian, perselisihan. Maka perlu waktu. Setan saja telaten, masa kita kalah telaten dengan setan? Harus telaten. Setan itu kalau tidak bisa dari depan, dia dari belakang. Kalau tidak dari belakang, dari kanannya. Kalau tidak bisa dari kiri, dan begitu seterusnya. Sehingga menjadikan seseorang itu benar-benar tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketelatenan. Tentang telaten itu kita bolehlah niru setan ya. Ketelatenan niru. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk. Coba dibaca di dalam surat 16, surat An-Nahl ya. Ayat 125. Ini populer ayatnya sebetulnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan.
serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan jalan yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi untuk supaya orang itu menerima kebenaran, maka ajaklah kepada kebenaran, yaitu jalan Tuhan itu dengan hikmah yang ada manfaat di dalam menyampaikan itu. Jangan sampai lalu kemudian menimbulkan perselisihan. Dan dengan cara pengajaran yang baik, ya, menjelaskan dengan kebaikan, bahkan dengan kalimat-kalimat yang bisa masuk ke dalam hati, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yang bisa diterima oleh pikiran. Dan sekiranya diperlukan diskusi, diperlukan dialog di situ, diperlukan perdebatan, ya, maka jalankan dengan cara yang baik, dialog yang baik, debat yang baik, bukan debat yang kemudian menjadi perselisihan lagi itu. Tetapi sepakat bahwa kalau kita tidak sepakat, maka sepakat saja itu. Sepakat untuk tidak sepakat, enak ya. Kalau Anda begitu keyakinannya, ya silakan. Saya begini ya, seperti itu. Idfa billati hiya wala tastawil hasanatu was sayyi'atu idfa billati hiya ahsan. Yakini, ini kembali kepada keimanan kita bahwa kebenaran dan keburukan itu tidak sama. Allah tahu gitu. Allah tahu, yakini. Kalau kita memaksakan kebenaran seolah-olah dari kita itu mutlak kebenarannya, kita paksakan ya. Orang yang tidak menerima lalu kita musuhi ya. Nah, itu orang yang tidak yakin kepada Allah. Bahwa Allah tahu kalau kalian benar itu, tahu Allah itu mana yang benar, mana yang tidak benar. Beda itu. Yakini. Kalau kita yakin yang seperti itu, maka ya lapang saja kita itu ya, karep-karep mulai ya. Seperti itu. Allah itu maha tahu. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan. Bahkan kalau sampai dia melakukan kejahatan, maka tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Menolak kejahatan saja dengan cara yang baik, apalagi cuman selisih pendapat. Inilah petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Sebagai muslim itu yang seperti itu. Bagaimana seorang muslim hendaknya menebar rasa damai, tentram di dalam kehidupan masyarakat. Dan seorang muslim itu ketika menghadapi perselisihan, dia fokus untuk memperbanyak kebaikan. Dan ketika menyampaikan kebenaran, dia diperintahkan untuk menyampaikannya dengan bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Banyak lagi ya di dalam ayatnya. Inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu Allah itu mengetahui siapa yang sesat dari jalan Allah, dan dia maha tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Yakini itu ya, sehingga tidak timbul perselisihan. Silakan Anda memilih jalan kalian, dan saya juga ada pada jalannya sendiri. Karena Allah maha tahu. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah barangkali yang bisa mungkin kita sampaikan. Kita tutup dulu ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, menjadi
ilmu yang barokah di dalam kehidupan kita, dan kita diberi kekuatan lahir dan batin serta keimanan kita, sehingga kita mampu menjalankan misi sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu menebarkan kedamaian di dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.